Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-9. Yang mana kaidah yang ke-9 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysa dzakaru kal unsa." Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Jadi ini kaidah ini sangat luar biasa, bahwasanya dalam kehidupan kita harus akui bahwasanya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dari segi fisik sudah berbeda, dari segi pemahaman juga beda, dan segala macam hal tentunya berbeda. Ya. Dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipasangkan antara laki-laki dengan perempuan untuk saling menutupi satu di antara yang lainnya. Kalau misalnya suaminya sedang cari kunci motor, mana kunci motor ini? Dek, mana kunci motor? Itu di depan tetap gantungnya. Dia carinya di bawah. Nah, laki-laki kalau melihat itu begini, dia hanya satu pandangan saja. Perempuan itu, kalau laki-laki itu begini, dia tidak bisa lihat di atas ini. Kanan kiri juga enggak kalau laki-laki. Kalau perempuan dia lihat begini, dia lihat semua. Nah, sehingga kalau cari kunci, mana itu kunci? Dia bilang istri, "Oh, ini ada itu ya. Ada tergantung di atas." Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, langsung kita bilang walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi kalau kita berbuat salah langsung kita tangkis. Ada suaminya yang simpan handuk terus di atas kasur. Tidak pernah di jemuran, sudah pakai handuk langsung buat di atas kasur. Kenapa di sini lagi handuknya? Walaysa menang terus laki-laki kalau begitu ya. Ya. Tapi kalau istri lagi yang salah, dia kasih keluar juga. Walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Baik, jadi itu inti daripada kaidah yang ke-9. Sebelum kita melanjutkan kaidah berikutnya, sebagaimana biasa kita akan memurojaah judul kaidah yang sudah kita lewati. Baik, kita mulai dari kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 80-83. Ya, antum bisa lihat di daftar isinya, itu kelihatan judul-judulnya ya. Baik, kemudian di kaidah yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi apa yang engkau anggap buruk padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa yang engkau anggap itu buruk padahal ia amat buruk, dia amal baik bagimu. Tadi kan buruk. Nah, amal baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian kaidah yang ketiga, wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14-15. Kemudian kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara,
Dan sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Surah Toha ayat 61. Kemudian kaidah yang keenam, wassulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Kemudian yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. Kemudian kaidah yang kedelapan, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Kemudian kaidah yang ke-9, walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Surah Ali Imran ayat 36. Ayat 36. Ya, ketika pernah kami bawakan ini materi tentang walaysa dzakaru kal unsa, ada ya jamaah ibu-ibu mengatakan, ayat yang mana itu dalam Al-Qur'an? Kayaknya dia tidak percaya gitu. Ada ini nih gitu. Ya, kan memang ini yang surah Al-Imran ayat 3, dan memang tidak satu ayat ya. Itu di tengah-tengah ya. Ya, kan di situ kan tentang ya istrinya Imran, yaitu Hanna melahirkan Maryam. Jadi dia sempat bertanya-tanya, kata ayat mana itu? Ya, tentang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ada ayatnya dan memang dia berada di tengah. Ya, barakallahu fi. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu ishrun min kitab qawaidi qur'aniyah khamsuna qa'idatan fin nafsi wal hayat, al muallifu asy-syekh Umar bin Abdillahil Muqbil hafizahullahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله، ampuni kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-10, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Al-Hajj ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatul 'ashirah. Kaidah yang ke-10 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yansurannallahu man yansuruh وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Perhatikan setiap kaidah tajwidnya. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Ya, di sini wala yansur. Kenapa ditahan wala yansur? Ikhfa, nun sukun bertemu dengan shad. Wala yansurannallahu. Lafzul jalalah kenapa tebal?
Didahului Karena dengan dahului oleh apa? Fathah. Fathah. Wala yansuranna. Kenapa nun ditahan? idgham Karena dia bertasydid, ditahan selama 2 harakat. Wala yansurannallahu may idgham bi gunnah. idgham apa? Bi gunnah. Didengungkan selama 2 2 harakat. May yansuru ikhfa, nun sukut bertemu dengan Shad. huruf shad. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wah, apa artinya wah? Dan la sesungguhnya. Jadi dalam bahasa Arab kalau la-nya itu pendek, tidak panjang, artinya penekanan. Sesungguhnya, betul-betul. Nah, itu artinya kalau ada la-nya tidak. Kalau la-nya panjang artinya tidak. Ya, kalau la artinya tidak, tapi kalau la artinya penekanan. Artinya apa? Penekanan. Wala yansurannallahu. Ya, dan sesungguhnya Allah yang suranna artinya pasti menolong. Dan ketika kita menemukan nun dalam keadaan tasydid itu juga berarti penekanan. Jadi di sini ada 2 penekanan. Pertama la dan yang kemudian adalah nun bertasydid. Jadi artinya makanya di sini disebutkan sesungguhnya Allah pasti. Mana kata penekanan di sini? Sesungguh dan pasti. Sesungguhnya itu penekanan. Pasti juga penekanan. Jadi 2 penekanan di sini. Sesungguhnya Allah pasti menolong. Yang suranna artinya menolong. Makanya nasrullah artinya apa? Penolong agama Allah. Kemudian man yang suruh. Apa artinya man? Siapa? Artinya orang-orang yang suruhu, orang-orang yang menolong agamanya. Agamanya lari ke Allah. Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang sangat mulia, yang darinya terpancar kekuatan ilahiyah, menguatkan para tentara pendukung keimanan di setiap masa dan tempat. Kemenangan adalah kata yang dirindukan oleh jiwa-jiwa manusia. Ke sana semua umat mengarahkan perjuangannya. Ke sana pula negara terus berupaya mendapatkannya. Kemenangan merupakan obsesi yang masing-masing umat berbeda dalam menjalani proses untuk merealisasikan tujuannya. Walaupun terkadang ada beberapa titik persamaannya. Akan tetapi kemenangan adalah sebuah nilai yang mulia. Karena itu Al-Quran mengingatkan kaum muslimin tentang pentingnya nilai ini dan menanamkan sebab-sebab kemenangan yang harus diraih oleh orang-orang beriman. Pikiran dan perasaan tentang kemenangan itu tidak boleh lenyap dari benak mereka. Prosesnya harus dijalan dengan memerangi musuh-musuhnya dan tidak boleh tergesa-gesa untuk memetik hasilnya. Dan yang paling penting, mereka juga tidak boleh melupakan sebab-sebab yang menjadi syarat penetapan kemenangan itu. Begitu ditandai, dan yang paling penting adalah mereka juga tidak boleh melupakan sebab-sebab yang menjadi syarat penetapan kemenangan itu. Baik, kata Allah, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Nah, yang paling penting juga dalam kaidah ini kita harus tahu apa syarat kemenangan itu. Apa syarat kalau kita mau ditolong oleh Allah? Ya tentunya kalau kita memenuhi syarat baru bisa terkabulkan apa yang kita inginkan. Nah, kaidah ini disebutkan dalam 2 ayat secara berturut-turut yang menjelaskan sebab-sebab kemenangan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, yaitu orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Al-Hajj 40-41. Di ayat ini mana sebab-sebab kemenangan itu? Dalam ayat ini Mendirikan salat. ya, 1 mendirikan salat. Terus Menunaikan 2 zakat. menunaikan zakat. 3 Menyuruh berbuat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat bertawakal. Yang keempat apa? Bertawakal. Yaitu menyerahkan urusan kita kepada Allah, artinya apa? Bertawakal. Jadi ini adalah sebab-sebab pertolongan itu bisa datang. Nah, pada 2 ayat yang mulia ini, Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang membelanya.
Lafaz kemenangan ini dikuatkan dengan huruf takkid atau meyakinkan dan memiliki kekuatan makna. Mana huruf takkid tadi yang meyakinkan itu ada dua tadi ya. Lam dan nun. Lam dengan apa? Nun. Nun itu adalah huruf yang menekankan. Nah. Adapun penguatan dengan lafaz, Allah menggunakan kata sumpah sehingga bunyi ayat itu menjadi demi Allah, pasti Allah akan menolong orang-orang yang membelanya. Demikian juga dengan keberadaan huruf lam dan nun pada lafaz ayat wala yansurunna. Keduanya berfungsi untuk meyakinkan dan menguatkan. Baik, waw di sini bukan berarti dan, tapi dia adalah sumpah. Saya tanya, apa artinya wal asr? Demi waktu. Itu berarti sumpah. Wadduha. Demi waktu duha. Jadi waw itu kalau dua maknanya, bisa berarti dan, bisa berarti sumpah. Kalau dia berada di awal ayat itu dominannya berarti sumpah, seperti wadduha, wasyams, walail, demi malam, demi waktu duha, itu kan sumpah. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini ada tiga, ada sumpah, kemudian ada lam, ada nun. Jadi tidak meragukan lagi bahwasanya betul-betul Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Nah, penguatan dengan makna yaitu firman Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Mulia. Allah menggambarkan dirinya sebagai zat yang Maha Kuat yang tidak pernah mengalami kelemahan, mulia yang tidak pernah hina, karena lawan dari kuat dan mulia ada lemah dan hina. Pada firman Allah, dan kepada Allah lah kembali segala urusan, merupakan penetapan serta bahasa yang meyakinkan bagi orang-orang mukmin yang menganggap kemenangan itu sebagai sesuatu yang mustahil. Hal ini terjadi karena menganggap jalan-jalan kemenangan adalah jalan panjang serta penuh onak dan duri. Karena yang mengetahui segala hasil adalah Allah, maka dia berhak mengubah apa saja yang dikehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Kaidah ini didahului oleh ayat-ayat yang berbunyi, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang ada di dalamnya banyak disebut nama Allah, merupakan nama-nama tempat ibadah agama-agama sebelum Islam. Setelah itu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Pertanyaannya, bagaimana pertolongan Allah itu bisa datang, dan apakah Allah membutuhkan bantuan dan pembelaan padahal Dia Maha Kaya, Maha Kuat dan Maha Mulia? Jawabannya atas pertanyaan di atas adalah pertolongan Allah akan hadir dengan kita membela agamanya, membela nabinya saat beliau masih hidup, dan membela sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah kematiannya. Baik, ini tandai jawaban atas pertanyaan ini adalah pertolongan Allah akan hadir. Kapan pertolongan akan hadir? Ketika kita membela agamanya. Ini satu. Kemudian yang kedua, membela agama nabinya. Baik beliau masih hidup, ya, dan ketika sudah meninggal dunia, yang kita bela adalah sunnah-sunnahnya. Yang kita bela adalah sunnah-sunnahnya. Ya, makanya bentuk membela agama Allah. Ya, contoh sederhana membela agama Allah adalah kita memberikan sumbangsi untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebagai donatur tetap, itu bagian daripada menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita tidak menjadi orang yang membantu agama Allah, Islam ini tidak akan jaya? Tidak, Islam ini tetap akan jaya. Cuma pertanyaannya, apakah kita mau masuk di barisan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala? Kita ada atau tidak ada, Islam ini tetap akan jaya kembali. Cuma apakah kita tidak mau berada di saf orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala? Kita ada di sini, tidak ada mau jadi donatur atau tidak jadi donatur, itu agama Islam akan kembali jaya. Ya, tapi apakah kita tidak mau masuk di barisan orang-orang yang membela agama Allah, membela nabinya ketika masih hidup? Ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Kata para sahabat, saya tidak rela ketika Nabi SAW itu tertusuk oleh duri. Lebih baik saya yang ditusuk oleh duri. Bayangkan itu sahabat. Bayangkannya kecintaannya sahabat, ya, sampai-sampai tidak rela kalau Nabi itu terluka, biar ditusuk duri. Kalau bisa saya ditusuk, tidak usah Nabi. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kita mengadakan acara ini bentuk cinta kepada Nabi, yang mana lebih cinta kita dengan para sahabat? Halas, paham maksudnya, ya? Ya, maksudnya orang yang mengatakan kita bikin acara ini bentuk cinta kepada Nabi, para sahabat itu paling cinta kepada Nabi, sudah pernah ketemu dengan Nabi, paling cinta. Maka mereka tidak mengerjakan hal itu karena beliau tahu bahwasanya
ya Rasulullah SAW itu memiliki syariat yang sudah ditetapkan. Nah, meninggal Rasulullah SAW, bagaimana cara membelanya? Yaitu membela sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, sunnah yang sudah mulai dilupakan. Contoh misalnya itikaf. Itikaf ini termasuk sunnah yang dilupakan. Sunnah yang dilupakan. Bahwasanya ya, orang-orang soleh terdahulu ketika 10 malam terakhir memang sudah ya close the door, sudah tutup pintu, yang tidak ada lagi terbuka untuk ya melihat dunia. Nah, ayat berikutnya menjelaskan lebih rinci tentang hakikat kemenangan yang Allah cintai dan kehendaki. Bahkan ia menjadi syarat kemenangan yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan di muka bumi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Al-Hajj 40 sampai 41. Karena itu, cara yang paling nyata memenangkan agama Allah dengan melaksanakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah yang tersebut dalam ayat di atas. Nah, di sini beliau akan menyebutkan tentang apa sebab-sebab ya agar kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 1. Salat. Salat merupakan media dan sarana yang menghubungkan antara hamba dan penciptanya. Dengan menunaikan salat sesuai dengan tuntunan, maka kekuatan fisik dan ruhani akan terus ada. Bahkan dari salat itu seorang hamba akan merasakan kenyamanan jiwa yang luar biasa. ya, jadi yang pertama yang Allah sebutkan adalah memang salat. Jadi kalau orang memang tidak salat itu tidak ada cahaya, tidak ada tuntunan, dan tidak ada petunjuk. Jadi memang ulama kita sudah mengatakan orang yang tidak mengerjakan ibadah salat itu maka dia sudah meninggalkan agama. Ya, dia sudah meninggalkan agama. Bahkan Imam Ahmad mengatakan la salata, Umar bin Khattab juga mengatakan tidak ada salat atau tidak ada agama orang yang meninggalkan salatnya. La hazza fil islami liman tarakas salah. Tidak ada bagiannya dalam agama orang yang tidak salat. Jadi kita ini dalam agama punya bagian masing-masing. Kamu dapat bagian ini, bagian ini. Yang tidak salat tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian orang yang tidak salat dalam agama Islam. Nah, 2. Membayar zakat. Dengan membayar zakat itu artinya seorang hamba Allah telah menunaikan hak-hak harta. Ia juga telah berhasil melawan sifat kikir dan dengki yang bersemayam dalam dirinya, membersihkan diri dari sikap tamak dan bakhil, berhasil mengalahkan was-was setan, menunaikan tugas sosial, menyantuni orang-orang lemah lagi membutuhkan, dan berhasil menjadi sosok yang penuh manfaat dalam hidupnya. baik, membayar zakat juga itu adalah sedang melawan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu dunia, nafsu rakus. Maka ketika kita membayar zakat pasti hati itu tenang. Kenapa? Karena memang membayar zakat artinya mengeluarkan harta-harta yang syubhat, yang mungkin kita tidak tahu dalam rekening kita itu ada harta-harta yang ragu-ragu apakah halal atau haram. Maka dengan zakat itulah fungsinya membersihkan harta yang kotor, membersihkan harta yang kotor yang kita mungkin tidak tahu sumbernya. Nah, 3. Menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Pada amal mulia ini terdapat upaya untuk memperbaiki orang lain selain diri mereka sendiri. Sebab manusia itu hidup antara kejahilan dan kelalaian. Karena itu mereka butuh nasihat, peringatan, serta dorongan untuk melakukan kebaikan. Manusia juga hidup di antara pembangkang dan pemberontak. Karena itu mereka harus dilarang melakukan kemungkaran. Ketika sebab-sebab kemenangan ini diperhatikan oleh sebuah negara atau umat, maka Allah akan mengaruniakan kepada mereka kemenangan dan pertolongan yang cemerlang, walaupun mereka berada di tengah musuh-musuh yang kuat. Dari keterangan Sirah Nabawiyah dan kisah Khulafaur Rasyidin, kita akan menemukan fakta tentang hal ini. Namun, jika mereka ditakdirkan menjadi pemimpin di bumi, tetapi mereka melalaikan salat, enggan membayar zakat, meninggalkan tradisi amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan membiarkan mereka bersandar kepada diri mereka sendiri tanpa bimbingan dan arahannya. Dijadikan musuh menguasai mereka, dijadikan mereka terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Perjalanan sejarah juga memiliki catatan rapi akan hal ini. Anda akan terheran setelah penjelasan Rabbani tentang sebab dan pokok kemenangan ada di antara manusia yang berafiliasi kepada Islam, namun setelah itu berpaling dari Islam. Mereka mengubah Islam menjadi sebuah cara hidup yang pada hakikatnya tidak berlandaskan kepada agama sama sekali. Orang-orang tidak akan pernah melupakan ucapan salah seorang panglima pembebasan ketika mereka hendak mendeklarasikan negara Palestina.
Kami hendak menjadikannya negara sekular. Sungguh orang-orang Yahudi gampang menguasai mereka. Siapapun yang membuka lembaran-lembaran Al-Quran sambil mentadabburi kandungannya, maka pasti ia akan menemukan sebuah pembahasan Al-Quran yang jelas terang tentang sebab-sebab kemenangan dan kekalahan kaum muslimin di berbagai wilayah. Kemenangan dan kekalahan yang pernah dialami oleh panglima yang dikenal di dunia, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tentaranya yang tidak lain juga merupakan sahabatnya yang mulia. Ya, salah satu buku yang ditulis oleh orang kafir, 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia ini, nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang kafir. Ya, jadi memang diakui, Nabi itu diakui betul-betul oleh sahabat jelas, apalagi oleh musuh juga. Ya, memang diakui bahwasanya akhlak beliau sangat luar biasa. Dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru di bawah-bawah itu ya masuk berikutnya ada Umar ya yang dimasukkan oleh, karena Umar juga termasuk yang berpengaruh di dalam dunia ini. Ada sebuah cerita ketika Umar bin Khattab sudah mau diserahkan kunci Romawi, sudah ditaklukkan bangsa Romawi. Maka diundanglah Umar untuk mengambil kuncinya. Dibuatkan surat, kirim ke Umar bin Khattab. Oh ya, suruh ambil kunci untuk peresmian. Kalau bahasa kita gunting pita untuk membuka penaklukan Roma. Diundanglah Umar. Nah Umar, kita tahu Umar orang sederhana. Naik dengan unta, bawa satu sopirnya. Nah, dan Umar karena perjalanannya jauh dari Madinah ke Romawi kan jauh, maka Amirul Mukminin, bayangkan ya, seorang bukan lagi presiden, di atasnya presiden itu gantian. Jadi kalau berapa kilometer lagi saya lagi yang naik, kamu yang dibawa, kamu yang tuntun onta. Berapa kilo lagi, jadi saya lagi yang naik, kamu lagi yang dibawa. Ketika sudah masuk kota Romawi, sudah mendekat di pintu gunting pita itu, gilirannya Umar yang dibawa. Kata sopirnya, wahai Amirul Mukminin, saya pengen dibawa. Enggak, ini giliran saya turun ke bawah. Bayangkan ya, kalau ada yang seperti bayangkan. Ini sudah kelihatan mini, sudah menunggu orang. Wih, sudah mau datang Umar. Tapi gilirannya Umar yang dibawa. Udah tuntun, pas betul-betul di depan masyarakat itu disambut semua ini. Maka Raja Romawi melihat dari jauh, karena kita tidak tahu ya, dari pakaian juga sama. Ya Umar ini ya, disebutkan dalam riwayat Umar itu cuma punya 2 pakaian saja. Dua pakaian saja. Bahkan dalam riwayat yang ekstrem cuma punya 1. Beliau cuci sendiri, kemudian dijemur di atas batu besar, kemudian beliau bersembunyi di balik batu itu. Nanti kalau sudah kering baru dipakai. Ini Amirul Mukminin. Di atasnya presiden, coba gimana itu? Kita ini orang ini robe-robe sedikit. Ya, luar biasa ini Umar bin Khattab. Nah, itu masyarakatnya itu mengira yang di atas ini adalah Umar. Wah, ini Umar di atas ini. Ya, ini majikannya pembantunya yang di bawah ini, sopirnya. Itu masyarakatnya mengatakan. Tapi Raja Romawi dia sudah mengira bahwasanya Umar itu yang dibawa. Kenapa? Dalam kitab-kitab terdahulu mengatakan orang yang akan memegang kunci Romawi ini adalah orang yang sederhana orangnya. Sehingga Raja Romawi tahu yang diserahkan kunci ini adalah yang dibawa. Padahal masyarakatnya tadi mengira yang dia di atas. Karena memang dia sudah tahu yang mendapatkan nanti kunci Romawi ini adalah orang yang sederhana. Dan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sederhana begitu, punya 1 baju, setan lari. Coba bayangkan kalau Umar cuma punya 5 baju ya, 1 baju saja Umar itu lari setan. Ya, luar biasa. Jadi kekuatan iman itu masya Allah ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, pada saat perang Uhud, para sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau tentang sebab-sebab kekalahan. Tak lama kemudian Allah menurunkan jawabannya dari langit. Katakanlah kekalahan itu datang dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Baik, itu ditandai pada saat perang Uhud terjadi ya bukan kekalahan tapi seri, 1 banding 1 atau 1 dapat 1. Jadi ya sama nilainya. Pernah umat Islam menang tapi dipukul mundur lagi, jadi nilainya 1 sama. Katakanlah kekalahan itu datang kepada kesalahan dirimu sendiri. Apa yang terjadi di perang Uhud? Kenapa sampai umat Islam itu dikalahkan di perang Uhud atau seri? Karena tidak mau mendengarkan perintah Nabi. Nabi mengatakan, wahai
pasukan panah, engkau fokus saja di atas. Apapun yang terjadi, kamu standby di atas. Karena di situ kan dibagi dua, ada yang turun di bawah, ada yang fokus di gunung untuk menembak. Kata ya disebutkan di situ, kamu pasukan panah di sini saja, apapun yang terjadi, kamu di sini. Ternyata sudah perang, pukul mundur orang kafir, sudah selesai perang, orang sudah berburu gonimah, Kemudian pasukan panah ini tergiur, sudah bagi-bagi, orang sudah ambil harta di bawah. Kata panglimanya di panah, karena ada panglimanya di situ, mengatakan jangan turun. Ingat kata Nabi tadi, apapun yang terjadi jangan turun. Pura nih, selesai nih, ayo turun dia. Ada yang 10 turun. Nah dari 10 ini Khalid bin Walid lihat dari jauh, disinilah celah untuk kita. Maka Khalid dengan pasukan kudanya menembak dari belakang. Jadi dia datang menembak dari belakang. Kemudian terbunuhlah orang-orang di pasukan panah. Coba, jangan sampai kita menyalahi perintah Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah bilang apapun yang terjadi, ini wahyu loh. Nabi kalau bilang begitu pasti sudah tahu, bilang nanti ke depannya pasti begini. Makanya dia mengatakan apapun yang terjadi kamu jangan turun. Tapi dia pura nih, sudah selesai nih, ambil itu orang sudah bagi-bagi harta semua di bawah. Ini bahayanya dunia juga, menggiurkan. Coba, dunia itu menggiurkan dan bisa melupakan tentang akhirat. Barakallahu fiik. Jadi kalau sudah ada panitia, kita di parkirannya, jangan lewat di sini. Kapan antum masuk di dalam masjid, hancur itu. Jadi kalau dia marahkan nih, kita di sini ya, bagian sound system. Jangan antum goyang. Pura nih sudah selesai acara, gimana? Hancur kita. Mana minta itu yang itu sering itu kalau kita jadi panitia bilang ingat kisah perang Uhud. Itu saya. Kalau jadi panitia ingat perang Uhud. Kalau sudah diarahkan oleh ketua, kamu di sini jangan tuh goyang ini. Kamu di sini juga sudah. Kapan kita goyang? Sudah selesai acara. Ternyata ada ya. Ya biasa kalau jamaah umroh itu jamaah umroh ya, kalau di Uhud kan, di Gunung Uhud kan banyak tempat belanja. Ya, belanja. Bus sudah mau pergi karena ada waktunya. Ya, kita ceramah lagi di mobil ya. Ini baru kita cerita gonima, nah lupain bahwa saya tetap masih belanja. Ini orang sudah mau berangkat. Ya, luar biasa tuh ibu-ibu ya, belanja saja ada belanja apa. Baru-baru tadi dicerita tentang gonima, dia pergi belanja. Artinya busnya sudah mau pergi. Jadi keterlambatan ya pulang itu karena belanja. Itu seperti dengan kisah perang Uhud. Nah, Ali Imran 165. Dalam perang Hunain, tidak sedikit kaum muslimin yang terdecak kagum dengan jumlah mereka yang banyak, dan saat itu kemenangan hampir berpihak kepada mereka. Allah berkata, sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. At-Taubah 25. Di perang Hunain ini jarang kaum muslimin itu datang dengan ribuan. Ini kaum muslimin sini 12.000. Iya, 12.000 jumlah kaum muslimin. Di perang Uhud itu kan 700 versus 3.000. 700 orang Islam, 3.000 orang kafir. Itu pun hampir menang atau seri. Di perang Hunain ini 12.000, maka di situ ada sedikit rasa kagum. Amam ini 700 saja kita menang, apalagi kalau 12.000. Mulai rasa congkak. Inilah penyebab kekalahan, karena sempat sombong. Coba ya, bayangkan ini kalau kita ini. Ini juga bahaya kalau kita jadi buat acara, kemudian kita merasa hebat ini acara ini, insyaallah. Tiba-tiba jatuh spanduk. Coba. Makanya jangan sampai kita banyak-banyak istighfar itu, ya Allah, mudah-mudahan lancar. Iya, banyak-banyak istighfar, karena coba sedikit saja rasa kesombongan itu Allah kasih pelajaran. Coba, kamu itu tidak boleh sombong. Kapan kamu sombong sudah pasti ada yang tidak beres. Seperti di perang Hunain, para sahabat mengatakan 12.000 kita ini, menang kita. Biasanya kita cuma 400, 500. Ya ternyata Allah memberikan pelajaran bahwasanya kesombongan itu ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian juga cerita Al-Quran tentang perang Badar. Dalam surah Al-Anfal, Allah secara tegas menyebutkan sebab-sebab kemenangan sekaligus sebab-sebab kekalahan.
Allah berfirman, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah dan ilmu Allah, meliputi apa yang mereka kerjakan. Al-Anfal 46 sampai 47. Begitupun dalam kisah perang Badar, ya Rasulullah SAW untuk menegaskan, dan di sini ya, beliau menang di perang Badar, ya Rasulullah dan para sahabat itu menang, dan ini adalah menang pertama kali. Makanya di perang Uhud itu latar belakangnya perang Uhud, karena perang Uhud perang berapa? Kedua. Itu latar belakangnya adalah balas dendam. Orang kafir balas dendam. Jadi balas dendam atas kejadian di perang Badar. Karena perang Badar kalah. Nah, makanya di perang Uhud itu sebenarnya latar belakangnya orang kafir mau membalas kekalahannya. Tapi pada saat itu sekali lagi seri ya, satu sama. Karena sempat menang tadi pukul mundur, tapi karena itu tadi pasukan panah turun sehingga beliau ya yang di atas dipanah, dan Nabi pada saat itu terluka sampai disebutkan dalam riwayat giginya itu patah. Giginya patah, dan ya anting-anting baju besinya itu menempel di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kondisi yang sudah kekalahan ya. Tapi sekali lagi itu tidak seri ya, itu seri satu sama, karena indikasi pasukan dikalah kalau panglimanya sudah terbunuh, dan panglimanya pada saat itu adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak meninggal. Tapi kalau misalnya panglimanya sudah terbunuh, maka itu indikasi pasukan itu sudah kalah. Ya, pasukan itu sudah kalah. Nah, pada ayat lain kita juga menemukan penjelasan Allah yang sangat tegas tentang sebab kemenangan lain, yaitu iman yang kuat dan kokoh kepada Allah. Bang, itu ya, tandai penyebab yang paling kuat juga kita bisa menang adalah iman yang kuat dan kokoh. Ya, keimanan itu adalah sesuatu yang menjadi sebab utama kita bisa menang. Nah, Allah berfirman, dan Allah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Ar-Rum 47. Dan Allah mengatakan, dan adalah menjadi kewajiban kami menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Baik, sampai di sini insyaallah taala kajian kita pada subuh hari ini atau pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, insyaallah kita melanjutkan membaca kaidah ya dari jamaah yang sudah menulis ya pelajarannya. Dan insyaallah taala ini KRS yang terakhir ya. Maka kawaid Qur'annya ini kita akan naikkan di tarwih insyaallah, di cerdas. Jadi ini akan dipindahkan materinya. Jadi setelah sholat subuh besok tidak ada kajian ya, karena kalau kajian sholat malam tadi, jadi biar kita ceramah gimana itu. Jadi tilawah, pada subuh tilawah, menunggu isyraq, zikir pagi petang. Jadi bisa dimanfaatkan karena kondisi. Jadi ini nanti pembahasannya naik di cerdas di sholat tarawih insyaallah. Baik, tafadhol. Siapa yang sudah menulis judul papernya ya, presentasinya, barakallahu fiik. Ya. Sekarang kaidah yang keempat. Ya, masuk kaidah yang keempat ya. Judul kaidahnya, balil insanu ala nafsihi basira walau alqama adhira. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Apa maksudnya kaidah ini dan apa contohnya? Nah, silakan. Ibu-ibu di belakang. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Yang keempat yaitu maka manusia itu menjadi saksi diri sendiri dunia menggunakan alasan-alasannya. Baik. Jadi makna yang kami catat di sini adalah setiap orang yang ingin berbuat baik atau keburukan itu dia lebih mengetahui pada dirinya sendiri. Ketika dia ingin berbuat kebaikan pasti dia tahu itu ini adalah sebuah kebaikan. Ya. Ketika ingin melakukan keburukan sebelum dia melakukan dia sudah Tahu. mengetahui Ya. ini yang saya lakukan adalah keburukan. Jadi contoh kehidupan itu
Tadi meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. meskipun dia mengungkapkan alasannya, Maksudnya? Dia mengungkapkan alasannya itu maksudnya bagaimana? Dia kalau berbuat baik tahu, berbuat buruk tahu. Meskipun mengungkapkan alasannya maksudnya. Meskipun dia mau mengelak. Gitu ya. Mesti mau mengelak bahasanya enggak ini bagus ya. Padahal itu dia tahu dalam hati kecilnya ini tidak boleh. Walaupun dia mau bicara apapun, pasti dia tahu ini salah ini. Ya gitu ya. Ya, nah. untuk kehidupan, terkadang kita membuat sebuah pernyataan sesuatu pernyataan untuk berbohong. Ya. Ada pernyataan yang satunya untuk bagaimana membela kita. Ya. Contoh dalam kehidupan ini Ustaz, Ya. kita disuruh diperintahkan data jam 7 di pesantren misalkan. Ya. Kita membuat pernyataan. Acara apa itu jam 7? Nah. Kita membuat pernyataan bahwa di jalan ada kemacetan. Padahal yang terjadi adalah kita terlambat bangun. Ya. Kita terlambat bangun. Jadi, terkadang kita membuat alasan Ya. membela Membela diri kita. Ya. yang kemudian kita memaksakan. Padahal itu bukan yang terjadi. Sebenarnya yang terjadi adalah kita terlambat bangun. Ya. Ya. Masya Allah. Kita memberikan alasan bahwa ada kemacetan. Ini ada begini, ada begitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi ini betul contoh yang sangat real dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita memang terlambat dalam suatu acara, kemudian menyalahkan lampu merah, ya, menyalahkan macet, ya. Padahal memang kita sendiri yang kurang bergegas untuk berangkat. Dan ini sering ya terjadi dalam kehidupan. Jadi kadang kita membela diri kita sendiri, padahal hati kecil kita sudah mengatakan saya yang salah. Saya yang salah. Tapi untuk di depan manusia dia berusaha. Makanya Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama azirah. Dia paling tahu tentang dirinya sendiri, ya. Tapi kata para ulama kita ini bagi khusus hati yang masih bersih. Tapi kalau hati yang sudah kotor, dia sudah tidak bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Misalnya seorang pencuri yang sudah lama mencuri, dalam hatinya itu tidak ada berarti bilang ini sesuatu yang buruk, karena hatinya sudah tidak pekah lagi. Nauzubillahi min dzalik. Sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Jazakallahu khair. Ya, kita cukupkan satu contoh saja dari para sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah yang belum menyampaikan presentasinya bisa nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.